Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nasution. Saya dari kelas 6B Sekolah Sendro Bunga 12 Pagi, Jakarta Timur. Saya akan membacakan dan presentasikan tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Adalah sebuah organisasi yang didirikan bertujuan untuk memajukan dan menyejahterakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN memiliki arti Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada awalnya ASEAN hanya memiliki 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Kemudian beberapa negara di Asia Tenggara mulai mengikuti atau memasuki organisasi ini, yaitu negara Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Selain di bidang politik dan keamanan, ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa, dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Kerjasama ini juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disebut UMKM. Kemdikbud RI, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Organisasi internasional seperti ASEAN dibentuk dengan tujuan meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Salah satu aspek utama dalam dinamika kerjasama ASEAN yaitu ekonomi. Berikut adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal di berbagai negara, tapi ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, negara yang memiliki perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Ketersediaan pangan. Untuk mencegah terjadinya krisis pangan yang mengkhawatirkan, ASEAN memiliki 2 lumbung padi utama, yaitu negara Vietnam dan negara Thailand. Kedua negara tersebut sudah membuktikannya dengan terus berkomitmen sebagai penyedia cadangan pangan di kawasan ASEAN. Tak ketinggalan, negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura juga memiliki komitmen untuk menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. 3. Ekonomi pariwisata. Indonesia sepertinya bisa memprioritaskan sektor yang satu ini sebagai penyokong ekonomi negara. Sektor ekonomi pariwisata bisa menjadi bidang yang strategis untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan adanya kerjasama ASEAN di sektor ekonomi pariwisata, bisa menjadi jembatan dalam memajukan kearifan lokal setiap negara anggota ASEAN. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, wisatawan domestik atau mancanegara semakin tertarik pada kearifan lokal setiap daerah. Oleh karena itu, budaya sering menjadi daya tarik tersendiri dan harus terus dikembangkan di sektor pariwisata. 4. Ekonomi industri. Kerjasama ASEAN di sektor industri di mana terwujudnya pembangunan sejumlah sentra industri di beberapa negara. Di antara beberapa programnya yaitu ASEAN Vaccine Project, pabrik yang memproduksi vaksin di Singapura. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk urea di Malaysia. ASEAN Aceh Fertilizer Project, serta industri pupuk di Aceh. ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga di Filipina. Rock Salt Soda Ash Project, pabrik abu soda di Thailand. Dengan adanya sentra industri seperti tadi, kebutuhan akan beberapa negara jadi lebih mudah terpenuhi. Kawasan perdagangan bebas ASEAN. Kawasan perdagangan bebas ASEAN biasa disebut ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal itu adalah suatu persetujuan dalam bidang pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di semua negara ASEAN, tanpa terkecuali. AFTA digunakan untuk meningkatkan daya saing antar negara ASEAN. Selain itu, AFTA bisa meningkatkan investasi dari pihak secara langsung kepada negara-negara ASEAN. Itulah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi.
meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. ASEAN memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ekonomi ASEAN memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan investasi, hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat ASEAN. Tentunya semua negara yang termasuk anggota ASEAN berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi di wilayahnya yang sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Begitulah kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Segitu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.